Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang parasitologi ikan yang saya dapatkan dari kuliah saya. Perkenalkan, saya Novriza, saya mahasiswi Fakultas Perikanan dan Kelautan UNER. Parasitologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang parasit. Di parasitologi ikan, saya mempelajari 3 filum, yaitu filum Protozoa, filum Helminthes, dan filum Arthropoda. Dan berikut adalah spesies yang pernah saya pelajarin dalam kuliah parasitologi ikan. Yang pertama kita bahas adalah protozoa. Protozoa adalah hewan bersel tunggal, eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Ukurannya antara 3-1000 mikron dan merupakan organisme heterotrof. Beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif disebut trobozoid dan dorman dalam bentuk cista. Dalam rantai makanan, protozoa berguna sebagai zooplankton. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas sesuai alat geraknya. Yang pertama adalah Mastigophora, kedua Sarcodina, ketiga Ciliata, dan 4 Sporozoa. Berikut adalah spesies dari Ciliata. Trichodina dan Ichthyopterius banyak ditemukan di sisik dan insang ikan, dan Zootamnium, Epistilis, dan Vorticella banyak ditemukan pada udang. Kedua dari kelas Mastigophora, semua spesies ini bergerak dengan flagel. Trypanosoma banyak ditemukan pada sel darah ikan, dan spesies lainnya banyak ditemukan di ikan air laut maupun tawar. Spesies tersebut banyak ditemukan di insang, di usus, dan di kulit. Yang ketiga dari Sarcodina bergerak dengan Pseudopodia, yaitu dari spesies Entamoeba. Spesies ini banyak ditemukan di saluran pencernaan. Selanjutnya dari kelas Sporozoa, yaitu Myxobolus dan Eimeria sp. Spesies ini banyak ditemukan di usus, di syaraf, dan ditemukan di insang dan permukaan tubuh. Berikut adalah perbedaan dari 4 kelas tersebut. Bisa dilihat dari alat gerak dan reproduksinya. Produksi dari Rhizopoda ciliata dan flagellata sama, namun pada Sporozoa bereproduksi dengan sporozoid dan gametosit. Cara hidupnya kebanyakan soliter atau berkoloni. Alat geraknya Rhizopoda memakai pseudopodia, Ciliata memakai rambut getar, Flagellata memakai bulu cambuk, dan Sporozoa memakai alat lokomosi yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas Helminthes. Memiliki ciri-ciri bentuk tubuhnya pipih, tidak bersegmen dan simetris. Memiliki satu lubang yaitu mulut namun tanpa dubur, bersifat hermaprodit. Perkembangbiakannya secara generatif dengan perkawinan silang dan secara vegetatif dengan membelah diri. Tidak memiliki sistem pernafasan dan sistem pembuluh darah, namun mempunyai sistem saraf tangga tali dan memiliki mata. Film ini dibagi menjadi 3, yaitu Trematoda, Acanthocephala, dan Cestoda. Berikut adalah spesies dari Helminthes. Yang pertama yaitu dari kelas Cestoda. Spesies-spesies dari Cestoda berikut sering ditemukan menyerang pada usus ikan. Bentuk struktur tubuhnya terdiri dari scolex, strobila, dan leher. Selanjutnya dari kelas Acanthocephala yaitu Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis. Spesies ini terdiri dari proboscis, leher, dan badannya, dan mempunyai karakteristik yaitu memiliki kait. Kait pada Radinorhynchus memiliki sebanyak 12, jumlah kait per barisnya 18-22, dan pada Echinurhynchus memiliki kait sekitar 26-32 buah. Parasit ini banyak ditemukan di usus. Kelas selanjutnya yaitu dari kelas Trematoda, terdiri dari 2 yaitu Monogenea dan Digenea. Perbedaan dari keduanya yaitu jika Monogenea melakukan siklus hidup secara langsung dan Digenea secara tidak langsung. Berikut contoh spesiesnya dari Digenea yaitu Cynostomum dan Monogenea Dactylogyrus, Gyrodactylus, dan Benedinia sp. Bisa dilihat dari sini perbedaan dari Trematoda dan Cestoda berbeda dari kepalanya jika Trematoda memiliki kait dan Cestoda tidak memiliki kait.
Saluran pencernaan pada Trematoda ada dan lengkap, sedangkan Cestoda tidak mempunyai saluran pencernaan. Berikutnya yaitu dari filum Arthropoda. Tubuhnya beruas-ruas, memiliki alat pencernaan dan sistem peredaran darah. Sistem pernafasannya bila hidup di air dengan insang dan di darat dengan paru-paru. Sistem saraf berupa tangga tali, memiliki alat indera seperti antena, mata, mata majemuk, dan organ pendengaran untuk insekta. Alat ekskresinya berupa kelenjar hijau. Filum ini dibagi menjadi 4, yaitu krustasea atau hewan bercangkang, insekta atau serangga, myriapoda hewan berkaki banyak, dan coelocerata. Berikut adalah perbedaan dari 4 kelas tersebut. Dari antenanya, krustasea memiliki 2 pasang antena dan arachnida tidak mempunyai antena. Dan habitatnya untuk krustasea kebanyakan di laut dan di air tawar, sedangkan untuk kelas lain kebanyakan di daerah terestrial. Berikut merupakan spesies dari Arthropoda, namun di sini saya akan membahas krustasea. Yang pertama dari Copepoda, yaitu hewan berkaki yang sepasang, yaitu Lernaea cyprinacea dan Lernaea polymorpha. Lernaea ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai jangkar dan menyerang di bagian mata, sisik, serta insang ikan. Sedangkan untuk Ergasilos dan Caligus sp banyak menyerang di insang ikan. Spesies ini mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki antena dan memiliki abdomen sepasang di bawah untuk tempat telur. Kelas selanjutnya yaitu Isopoda atau kutu laut, terdiri dari spesies Octolamis dan Cimotoa. Untuk spesies Octolasmis banyak ditemukan menancap di insang kepiting, dan untuk spesies Cimotoa banyak ditemukan menempel pada lidah ikan. Selanjutnya dari kelas Branchiora atau disebut kutu ikan, yaitu spesies Argulus, Dolops, dan Conopeltis. Spesies ini banyak ditemukan menempel di luar permukaan ikan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.